Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyati ahlil jannah, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allahu linnasi kaffah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus beserta jajaran, kemudian nenek mama alim ulama cadik pandai, ketek banamu gadang bagala yang tidak bisa kita sabui satu persatu. Kemudian ibu-ibu bunda kandung kami, umumnya bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang insyaallah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian yang sama-sama kita sayangi, kita harapkan, kita banggakan anak-anak kita, pemuda-pemudi kita yang hari ini mereka hadir bersama kita meramaikan masjid karena ada tugas dari pemerintah kota serta sekolah, yaitu kegiatan pesantren Ramadan. Tapi Bapak Ibu, anak-anak pesantren kita lihat, kalau malam tarawih boleh dihitung bara orang yang ikut solat, boleh bara orang yang datang ke musaji. Kalau paginya besok ramai itu, gambarnya disiko puluhan. Tetapi yang kita hitung kini Bapak Ibu, tidak sampai mungkin 10 orang yang ada di dalam iko saja. Itulah contohnya Bapak Ibu, mereka hanya tugasnya siang hari, bahkan malam hari pun mereka entah kemana. Biasanya Bapak Ibu bekola terakhir, atau banyak buku bersusun biasanya ke Ustaz. Tapi kalau hadir bersama awak mendengar ceramah itu nak pada orang tuh dong. Nah itulah, mungkin di luar Pak, di luar banyak gitu. Mudah-mudahan mereka tetap mendengarkan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu ini muliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam kini kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menghidupkan qiyamul Ramadan. Sebagaimana hadis dari Rasulullah, apa bunyinya? Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan, jadi Bapak Ibu mendirikan itu tidak mudah. Butuh perjuangan. Kalau hujan seketika Bapak Ibu tuh boleh dihitung jari yang datang ke musaji. Jadi Bapak Ibu, man qoma itu bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar tarawih dan witir pada malam hari, bukan hanya itu. Apa itu mangkoma? Menghidupkan malam-malam Ramadan dengan apa? Salah satunya yaitu bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah, di bulan Ramadan itu adalah momentum untuk kembali kita membuka Al-Quran. Makanya tadi pembukaan kita apa? Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas. Jadi Bapak Ibu, Allah itu menurunkan Al-Quran itu apa? Hudan linnas, petunjuk. Yang petunjuk itu Bapak Ibu, ibarat kita berjalan di tengah kalam, di tengah gelap gulita, ada yang pegang lilin. Tapi lilin kau Bapak Ibu tidak pernah kita iduin. Lagi nampak jalan kita Bapak Ibu? Tidak. Baik itu Al-Quran. Al-Quran konya ada di masing-masing rumah awak. Al-Quran konya ada bahkan di yang terdekat dengan kita bawa kemanapun pergi. Masing-masing kita punya Android. Masing-masing kita punya smartphone.
Di sana ada aplikasi Al-Quran tapi jarang kita buka. Jadi Bapak Ibu, makanya di bulan Ramadan ini momentum kembali kita buka Al-Quran itu. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampaknya banyak yang menyambung salawat Bapak Ibu. Kita ulangi, kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Apa kata beliau? Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasulullah, orang yang bakhil, lai tahu kita bakhil, pelit, kikir, ceke bahasanya, orang yang ketika mendengar namaku disebut dia tidak bersolawat kepadaku. Jadi Bapak Ibu, solawat itu juga nanti untuk kita, bukan hanya untuk baginda kita, tapi untuk kita nanti. Kalau kita harapkan pahala dan ibadah kita apakah menjamin masuk surga? Belum tentu. Salah satu yang kita harapkan yang terbesar nanti adalah syafaat dari beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir sadonyoko didatangi dan diberi syafaat oleh Rasulullah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sidang jamaah yang muliakan oleh Allah. Lai sehat kita sadonya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Itu yang penting dah Pak. Jadi ada orang pitinya berlimpah, tapi kalau masuk rumah sakit. Alhamdulillah kita mungkin sebagian dari kita yang hidupnya pas-pasan, tapi diberi oleh Allah kelebihan, yaitu apa? Kesehatan. Itu yang susah mencarinya Bapak Ibu. Tidak bisa dibayar dengan apapun. Kami lah 2 hari, lah sampai lah 3 hari kok bolak-balik ke rumah sakit mencari. Kebetulan ada kerabat yang masuk rumah sakit. Jadi Bapak Ibu, ada seorang ustaz tetangga sebelah rumah bana, itu masuk Dem Jamil, kecelakaan patang. Sehingga jadwal-jadwal banyak yang di cancel. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ketika kita masuk rumah sakit itu Bapak Ibu baru terasa nikmat sehat itu ba'a. Itu baru kita berjalan mencari orang di rumah sakit. Bukan kita yang sakit Bapak Ibu, apalagi kita yang sakit diuji oleh Allah ba'a rasanya kesehatan tuh. Jadi lebih dari apapun, yaitu Bapak Ibu. Jadi mari kita jaga kesehatan kita dan kita manfaatkan dengan ibadah sebaik-baiknya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam kini kita mengaji tidak lama Bapak Ibu. Jadi apa yang kita sampaikan kok mungkinlah berulang-ulang sampailah bosan pula kita mendengar. Kenapa? Karena kita sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita, bahkan kita sering mendengar kajian-kajian di YouTube dan lain sebagainya. Tapi walaupun begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ikut mainnya kita balik, manjaguan kita yang tak kalau mainnya kalau kita lupa. Jadi kaji itu Bapak Ibu untuk diulang-ulang. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuai tema yang diberikan oleh pengurus kepada kita, yaitu masalah generasi hebat dambaan umat. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, judulnya tadi generasi hebat. Yang generasi hebat itu Bapak Ibu, tentu generasi yang hebat itu adalah bukan mereka yang hebat dari segi finansial, hebat dari segi intelektual. Bukan itu saja. Tetapi di dalam agama kita yang terhebat itu ialah masalah iman dan takwanya. Makanya Bapak Ibu, Allah sudah mewanti-wanti kita di dalam surah An-Nisa. Barangkali ayat ini sering kita dengar, mungkin kita semuanya hafal. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim
dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Apa itu Bapak Ibu? Allah ingatkan kepada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Hendaklah kita itu khawatir, cemas. Sekiranya kita Bapak Ibu nanti kalau kita dipanggil oleh Allah, kita meninggalkan generasi yang lemah. Mana itu generasi yang lemah? Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tentu generasi yang lemah itu adalah pertama generasi yang lemah dari segi fisik. Kalau lemah berarti lawannya fisik. Kuat dari segi fisik. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, kini kok banyak kita cari yang mereka itu lemah dari segi fisik. Kenapa? Mungkin masalah gizi atau yang program pemerintah itu memberantas yang namanya stunting. Jadi gizi buruk itu pertama yang menyebabkan mereka lemah dari segi fisik. Sehingga banyak Bapak Ibu kita perhatikan, bukan hanya gizi saja yang lemah, tetapi fisik pada umumnya yang bergerak ini juga lemah. Banyak tuh laki-laki Bapak Ibu tapi lemah gemulai. Banyak tuh. Alunlah muka ada kasus seorang anak SMA itu yang menghina profesi guru. Bahkan sudah dilaporkan oleh perwakilan dari PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, seorang anak itu. Bayangkan, inyo dididik de guru, sudah tuh guru ko dikataannya jahat macam-macam lah gitu. Mungkin kita mencari videonya. Kalau dari cara ngeceknya saja Bapak Ibu di video itu lemah gemulai. Gitu. Itulah contoh generasi yang lemah dari segi fisik. Kalau dulu Bapak Ibu kami yang lah tua-tua gitu kan. Dulu untuk fisik kok baca caranya. Tentu ada latihan bela diri. Ya itu Bapak Ibu yang dulu mungkin pernah lalu di surau ketika ketek-ketek situ diajar bela diri, diajar silet. Kami kebetulan lagi serobok pulau masa itu tapi tidak lama. Masih tahun 90-an. Kini kita cari Bapak Ibu, tidak ada program itu lain. Kalaupun ada, kebanyakan kini MDA itu ngajinya sore. Kalaupun malam itu sampai Isya. Bahkan program-program yang dulu di Minangkabau itu yang laki-laki itu lalu di surau, tidak ada kini lain. Sehingga dulu di surau itu Bapak Ibu dibentuk fisiknya, kuenya, gitu. Jadi itu yang lemah dari segi fisik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, lemah dari segi apa? Lemah dari segi ekonomi atau finansial. Itulah jale Bapak Ibu. Makanya kita mati-matian mencari piti kini untuk untuk nanti anak cucu supaya nyo ibu senang, supaya nyo ndak serupa awak ibunya. Mungkin itu. Jadi kita khawatir juga Bapak Ibu kalau suatu saat mereka akan jatuh miskin. Itu sudah jelas. Berarti pasti kita khawatir. Kalau tidak kita meninggalkan warisan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, itu dari segi finansial atau ekonomi. Kemudian yang ketiga apa? Tentu yang tidak kalah penting Bapak Ibu, yang paling utama ialah hendaklah kita itu merasa khawatir dan cemas kalau sekiranya kita meninggalkan generasi di belakang kita, generasi yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Itu yang utama. Batu beriman yang bertakwa Bapak Ibu. Kini kita lihat di bulan Ramadan kan momentum puasa sadurang. Tapi banyaknya Bapak Ibu muda-muda kok yang menjadi masalah. Jadi kebetulan rumah di Pengambiran tiap hari lewat di jalan Marapalam. Itu ada kedai nasi, bara kedai nasi itu siang hari tetap buka. Tapi bukanya tidak full. Itu kami cari patang ada anak SMA pakai baju batik SMA. Kemudian pakai, masih seragam SMA. Ini duduk bersama di kedai itu Bapak Ibu. Makanya kalau duduk situ tidak makan. Gitu kan. Parkirnya banyak. Jadi itulah contohnya. Orang bulan puasa, mereka tidak puasa. Tapi ada juga Bapak Ibu, ketika kami pengen ngajar ke UIN,
lewat di jembatan hari Senin Patang, lewat di jembatan Andaleh. Itu orang menggali pagi, kue basah Bapak Ibu, itu tetap buka. Kami cari siapa yang kembali gitu kan. Orang puasa sadonyo. Ternyata Bapak Ibu, pas pulang balik ngajar tuh, ternyata gali itu tinggal seketek lah. Itu contohnya. Itu karena yakin mungkin ada juga orang kembali. Kami orang menggalih juga Bapak Ibu. Kebetulan menggalih di GOR, kalau kini kau menggalih Pirayo. Besok pagi mulai produksi balik. Kinilah banyak stok di rumah. Jadi kami orang menggalih juga, tapi yang penting prinsip orang menggalih itu adalah yang penting piti masuk. Tidak dipikirkan siang Ramadan atau malam Ramadan menggalih, yang penting piti masuk. Itu yang penting. Ternyata Bapak Ibu, di tempat kue-kue basah yang jenala itu banyak juga anak muda kami calik yang menjual, yang membali itu. Itulah contohnya. Mereka tidak berpuasa. Bayangkan kalau itu kedapatan anak awak. Kita pikir itu tidak bisa memantau Bapak Ibu. Kenapa? Karena puasa itu ibadah yang tersembunyi. Tidak bisa kita pantau. Bekonya tidur di rumah caica manganyo, litak gitu kan. Jadi bantu orang kamatinya sudah puasa, padahalnya di luar makan. Itulah contohnya. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, yang mereka tadi kita khawatir itu masalah keimanannya, kini sungguh sangat mengkhawatirkan kondisinya Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyaknya terjadi aksi kriminalitas di tengah-tengah masyarakat, terutama anak-anak muda kita. Sampai kota Padang itu dicap sebagai kota yang tidak aman. Kenapa? Karena aksi tawuran. Malam kedua malam kedua puasa Patang kalau tidak salah terjadi tawuran di Simpang Haru. Pas sekitar jam 10-an. Berarti kan orang-orang pulang tarawih. Kemudian adolo pagi masih di awal-awal Ramadan terjadi tawuran di Masjid Al-Ikhwan Bandakali Daki Andaleh. Sampai anak itu lari ke dalam pekarangan masjid, masih dikajaju dia senjata tajam. Bayangkan Bapak Ibu. Kemudian yang tak lama sebelum iko beberapa bulan yang lalu, Kota Padang dihebohkan dengan kasus Afif Maulana. Mungkin masih ingat kan Bapak Ibu? Jadi sampai pembahasannya di televisi diulang-ulang taruh, ditelusuri siapa yang salah. Tapi bukan kita cari siapa yang salah, apa-apa itu melompet ke jembatan Kuranji atau polisi yang aniaya. Tidak jadi itu yang tidak jadi masalah. Yang apalah terbelakang semua itu adalah karena tawuran. Bayangkan Bapak Ibu, tawuran sungguh sangat meresahkan di Kota Padang. Apalagi dekat rumah kami itu ada namanya di Pengambiran itu Simpang Piai. Di Batong Taba itu sampai tawuran sampai putih tangan anak itu karena tawuran. Kemudian di Simpang Piai itu langganan. Di Simpang Lubek itulah biasanya langganan juga. Tapi alhamdulillah kalau kami menggali kagor itu kan biasanya jam 3:30 lah berangkat dari rumah lewat di Simpang Lubek, lain tak serobok yang tawuran. Tapi banyak yang kami cari Bapak Ibu di jembatan Merapalang ketika kami lewat menggali jam 4 itu banyak nan gadi-gadi pakai jilbab nongkrong dekat jembatan. Jadi bayangkan kalau tidak pakai jilbab mungkin tidak masalah. Tapi kemasalahnya mereka pakai jilbab nongkrong sama-sama mangannya dini hari itu. Kemudian ada juga laki-laki di situ, bayangkan Bapak Ibu. Berarti kalau pakai jilbab itulah ada embel-embel syariah yang dibawanya. Itulah contoh anak-anak kita. Mereka sungguh sangat meresahkan. Cara memberantas seperti itu. Tentu yang utama adalah yang punya wewenang untuk itu. Kemudian di mana? Di keluarga harus ada pencegahan. Kemudian Bapak Ibu, yang tak kalah penting kini masalah apa? LGBT. Jadi LGBT ku sangat meresahkan. Alun lamu beberapa bulan yang lewat, itu tak takut 2 orang pemuda mencuri sepeda motor oleh tim kelewang. Ternyata setelah diinterogasi yang berdua itu pasangan sesama jenis. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu orang berpikir giko, susah menjaga anak padusi kalau dulu. Kalau kini enggak, susah menjaga anak laki-laki.
Bak model tu karena takut kita tertular masalah LGBT itu. Dan itu sudah marak sekali termasuk di kota Padang ini. Kebanyakan belum terungkap. Kalau di Aceh terungkap sebelum Ramadan datang ada 2 orang pemuda dan terbukti mereka melakukan hubungan sesama jenis itu di kos. Jadi mereka apa hukumannya? Karena di Aceh itu ada undang-undang syariah konun yang berlaku di situ, disaksikan oleh kejaksaan yang syariahnya dan juga yang pihak yang berwenang oleh masyarakat juga, mereka dicambuk 2 orang itu. Yang seorang 85 kali, yang seorang lain sekitar 77 kali kalau tidak salah. Nah, jadi memang ada hukumannya langsung. Di kita di Minang, apakah ada model itu Bapak Ibu? Kok ada kedapatan berani nak kita mencambuk sama-sama? Nah, jadi tidak bisa. Kenapa? Karena ranah Minang belum menjadi daerah istimewa seperti Aceh. Padahal ranah Minang adalah falsafahnya apa? Adat basandi syarak, syarak basandi ketabungwa. Kita yang harusnya yang utama yang menerapkan itu. Kenapa? Landasan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Orang Minang sejak dulunya selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi belum bisa sepenuhnya diterapkan itu karena masalah undang-undang. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, itulah kondisi anak-anak kita kini. Dan mungkin ada juga kita mendengar gitu kan, daripada anak masuk SMP yang lain lebih baik masuk pesantren. Tapi masalahnya di pesantren itu mana yang ada kasus itu? Nah itu, di mana Bapak Ibu? Ada di Candung Diagam lah, salah satu ada beberapa kasus gitu kan. Dan yang terbaru apa? Seorang Kapolres yang baru tertangkap hari tadi. Nah, siapa itu? Kapolres yang melakukan pencabulan kepada anak laki-laki dan ada beberapa orang korban. Sudah ditangkap. Bayangkan, penegak hukum nomor 1 di kota itu mereka melakukan itu. Nah, kama kita akan mengadu oleh Bapak Ibu. Makanya, sesuai dengan tema kita tadi, generasi hebat. Memang generasi hebat itu Bapak Ibu, generasi yang terhindar dari itu. Mereka bisa mengendalikan diri, keimanannya bagus. Ada dalam muka kebetulan datang ngajar ke rumah ibu guru SMK, ngajar anak ibu tuh, Ustaz, kami di SMK tuh saat maja anak-anak, kebetulan anak tuh jurusannya memang ada di antara anak kami tuh yang pandai besi, yang las gitu. Ternyata Bapak Ibu, inyo ladapi ilmu di sekolah untuk ngelas, dicarinya las yang tasuruk, kemudian nyobeknya celurit di situ, nyojuanya dapat piti. Nah, jadi di situ ternyata Bapak Ibu, celurit tadi, kalau celurit itu kan tidak ada orang menjual. Di pasarnya pun kita cari tidak ada orang menjual. Tapi di mana dapatnya anak-anak tadi yang pandai membuat. Dapat ilmu di sekolah di SMK, diterapkannya di luar. Itu. Ada juga saat anak kami yang mereka Bapak Ibu, kan kata ibu tuh, memang anak itu tidak suka tawuran, anak itu pendiam. Tapi ketika kami menerangkan pelajaran, dia selalu mengambang. Pikirannya kama-kama. Sehingga setiap ditanya pelajaran di guru yang masuk tidak ada yang dapat. Sehingga guru resah, dipanggil anak itu Bapak Ibu. Anak itu dipanggil, dicari HP-nya. Apa yang kedapatan? Ada satu aplikasi yang kami tidak usah sabut aplikasinya, biko penasaran dicari kan. Nah, boleh ada mudah-mudah sih. Jadi ada aplikasi namanya Namo Binatang. Di dalam aplikasi Namo Binatang itu ada sekian aplikasi, dalamnya mohon maaf itu aplikasi pornografi. Bayangkan, ditanya oleh guru sejak bila nonton itu, katanya sejak SMP. Nah, bayangkan, awalnya tak mengaku disabitnya itu HP ayahnya, tapi setelah interogasi memang anak itu lah kecanduan pornografi semenjak SMP. Ini anaknya pendiam. Jadi makanya hati-hati juga kita kalau ada anak pendiam tak suka bergaul dengan yang lain, bisa jadi ada perilaku negatif yang digelutinya Bapak Ibu. Ada seorang rektor UIN Alauddin Makassar menyebutkan, ada satu hal yang mengalahkan kecerdasan. Apa itu? Kecanduan kepada perilaku negatif.
Kalau anak tu cerdas Bapak Ibu, baabana kacadiannya, baabana ka solehnya, tapi kalau lanjut candu kepada perilaku negatif itu bisa habis. Jadi itu yang bisa mengalahkan kecerdasan. Makanya yang kecanduan itulah yang harus kita minimalisir. Bagaimana caranya? Caranya kita dekatkan dia ke masjid. Kita pantau sholatnya. Yang jadi masalah Bapak Ibu, bahwa banyak terjadi kriminalitas seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Pertama, sebabnya karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Karena minimnya peran ayah, mohon maaf, menyinggung yang bapak-bapak sekitar. Termasuk kami yang baru menjadi bapak. Jadi, minimnya peran ayah dalam keluarga. Ada istilah fatherless. Pernah kita mendengar fatherless? Apa itu? Father artinya ayah. Less itu berarti minimnya peran ayah dalam keluarga. Kalau kita artikan secara awalnya, ayah ada tapi tak berada. Keberadaan ayah tadi ada di rumah itu tapi perannya kurang. Sehingga ada penelitian dari UNICEF yang menyebutkan fatherless orang Indonesia itu nomor berapa tertinggi di dunia? Nomor 3. Bayangkan. Berarti bisa disimpulkan bapak-bapak di Indonesia, ayah-ayah di Indonesia kurang perhatian kepada anak. Dari segi apa? Dari segi moral dan akhlak. Dari segi pendidikan. Itu Bapak Ibu. Ada penelitian, silakan cek di Google, itu nomor bara ada di situ. Jadi Bapak Ibu, kenapa seperti itu? Pertama, jadi kita ringkas Bapak Ibu. Pertama, karena bisa jadi sebabnya itu ayah meninggal, tentu anak tidak punya panutan. Siapa yang akan dicontoh di rumah tersebut? Karena ayahnya sudah tiada. Anaknya yatim. Kemudian yang kedua, ayah ada, tapi ayah itu terlalu sibuk bekerja di luar, sehingga pendidikan anak diserahkan kepada istri sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu, masalah pendidikan, mentang-mentang ayahlah sibuk kerja di luar, masalah anak kurang dipantau. Jambara pulangnya sekolah, Josia bakawan model apa aplikasi di HP-nya, sesekali Bapak Ibu perlu juga kita cari HP anak-anak kita. Tapi kan kini tidak bisa, disebutnya ikut privasi ya, privasi bu gitu kan. Jadi kita tidak bisa mencari HP anak-anak kita. Jadi kenapa? Karena kita hanya sibuk dengan urusan di luar, sehingga pendidikan itu diserahkan kepada istri sepenuhnya. Padahal tanggung jawab ayah adalah tanggung jawab moral. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu apa? Sebabnya banyaknya terjadi perceraian. Di Sumatera Barat angkanya meningkat setiap tahun. Jika tahun 2023 itu perceraian itu Bapak Ibu sekitar 9.000 lebih kasus. Tetapi tahun 2024 Januari sampai Desember 2024 yang lalu angkanya berapa? 10.054 kasus. Ada datanya di Pengadilan Agama Padang, silakan cek di Google ada. Ternyata setiap tahun meningkat. Alun tahu lah, kini tahun 2025 bara puluh kenaikannya kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan saja ada penurunan. Kalau terjadi perceraian, ayah dan ibu berpisah, anak sama siapa? Anak sama ibu. Jadi kalau sama ibu, tentu anak tadi tidak dapat perhatian dari ayah. Ayahnya lapai. Berbeda di luar, kalau di luar terjadi perceraian, maka anak ikut ayah. Di Timur Tengah, di Eropa dan lain sebagainya. Tetapi di ranah Minang, kalau terjadi perceraian, maka anak ikut ibu. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mungkin masalah perceraian itu yang harus diminimalisir. Dalam rumah tangga itu Bapak Ibu pasti ada gesekan. Mungkin Bapak Ibu kami yang lama menjalani hidup, lah taraso ba'a menjalani rumah tangga itu. Sehingga kini masih tetap bertahan. Yang jadi masalah adalah rumah tangga yang baru-baru ini. Mereka yang baru saja menjalani rumah tangga merasa tidak sanggup menjalin komunikasi sehingga banyak terjadi perceraian, terutama masalah ekonomi. Apalagi ini banyak pengangguran. Itu yang membuat perceraian banyak terjadi.
Jadi ibaratnya orang Bapak Ibu, ibarat kita membuat samba, jadi orang Minang tuh hebat buat samba. Lamu membuat randang, baraja membuat randang Bapak Ibu, lamu. Jadi hebatnya orang Minang buat samba, sanduknya tidak patah, kualinya tidak pecah. Jadi pasti ada gesekan antara kuali dan sanduk. Kalau tidak dikacau samba tadinya, angui. Baik itu pula dalam rumah tangga. Kalau pasti ada gesekan satu sama lain, tapi yang menyatukan kita adalah masalah keimanan. Itu yang utama. Jadi sebagai penutup kajian kita hari ini, malam ini, mari kita perhatikan kembali anak-anak kita, perhatikan masalah iman dan takwanya, karena itulah bekal dia nanti. Jadi kejadian nantinya Bapak Ibu terserah, tapi yang penting adalah masalah keimanan. Apalagi di akhir-akhir kini Bapak Ibu kita cari masih muda-muda itu korupsinya tertinggi. Yang baru terjadi di Pertamina. Bayangkan, alun tua-tua nyalain masih muda-muda tapi korupsinya hampir 1.000 triliun. Itu kenapa? Yang jadi masalah adalah masalah keimanan. Itu bukan orang bodoh, sadonya orang cadik. Hebat-hebat, tapi apanya yang menjadi masalah? Masalah imannya. Itu yang penting, tanamkan iman dan tauhid kepada anak kita semenjak dini. Semoga jadi apapun dia, maka insya Allah dia akan tetap berdiri pada dalam agamanya dan keimanannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan, karena kami baru juga belajar menjadi ayah. Ternyata menjadi ayah itu tidak mudah kiranya Bapak Ibu. Tantangannya sulit, apalagi di zaman kini gitu. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.